Jadi sejarahnya di mana Rasulullah SAW bilang persembunyiannya setelah 3 hari 3 malam Rasulullah berangkatlah hijrah dengan satu sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Berangkatlah jauh kota Madinah langsung menuju ke perkampungan Quba yang kemarin kita singgah di Masjid Quba. Maka sampainya di Masjid Quba, Rasulullah membangun masjid pertama, ialah Masjid Quba. Alhamdulillah kita semuanya kemarin waktu di Madinah kita semua bisa melaksanakan atau tunaikan solat di dalamnya. Dan insyaAllah karena kita sudah melaksanakan solat di dalamnya, maka insyaAllah kita semua sudah mendapatkan 1 kali umrah. Baik para jamaah diyahullah diyahurrahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lawatan kedua langsung menuju ke mana Bapak Ibu? Ada yang tahu? Lawatan kedua kita akan bersinggah ke mana? Padang Arafah, ya. Jadi kita akan bersinggah, akan turun di Padang Arafah, salah satu tempat yang sangat bermustajab di kota Mekah. Bahkan di Padang Arafah inilah salah satu tempat di mana bertemunya Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa, ya. Tempatnya di Jabal Rahmah. Sebelah kanan, di sebelah kiri, ya, di pinggir jalan kita, di tengah-tengah jalan ini, inilah pohon yang pembibitnya dari Indonesia. Namun pohon ini sangat dilestarikan di kota Mekah, termasuk di Padang Arafah. Maka pohon inilah yang dikenal dengan pohon Soekarno. Sebetulnya pohon ini Bapak Ibu bukan Bapak Soekarno yang membawa bibitnya dari Indonesia, melainkan Bapak Ali Sodikin. Jadi Bapak Ali Sodikin membawa bibit tersebut dari Indonesia dan ditanamlah di kota Mekah. Maka karena pemerintah Arab Saudi tidak kenal dengan Bapak Ali Sodikin, maka dikenallah dengan presidennya yang seperti sekarang, Jokowi, Prabowo. Dari situlah, ya, maka dikenal pohon ini dengan sebutan pohon Pak Karno. Maka pohon ini Bapak Ibu, kalau Jawa sebutannya pohon Mimbo kalau tidak salah. Mimbo, ya, Imbo. Nah, kalau Madura Mimpe. Nah, jadi kalau di Saudi ini disebut dengan pohon Pak Karno. Pohon ini Bapak Ibu sangat dilestarikan termasuk di Padang Arafah. Karena salah satu pohon dari Indonesia inilah yang bisa atau membantu kepanasannya para jemaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah. Karena para jemaah haji tidak semuanya mendapatkan tenda, ya. Maka yang tidak mendapatkan tenda akan berteduh di bawah pohon tersebut, ya. Jadi nantinya insya Allah Bapak Ibu, kalau haji misalnya tidak mendapatkan tenda, maka pastilah Bapak Ibu akan berteduh di bawah pohon ini. Tapi mudah-mudahan bisa mendapatkan tenda semuanya nanti. Amin. Baik para jemaah di Allah Rahman, juga di Padang Arafah dirindangi dengan pohon Pak Karno inilah. Dengan pohon Pak Karno sangat dilestarikan. Dan juga khusus ada pekerja, ya, yang merawat pohon tersebut. Dan pohon ini tidak akan tumbuh dan hidup apabila tidak disiram 1 hari 2 kali. Maka pohon ini sangat dilestarikan termasuk di Padang Arafah. Baik para jemaah, insya Allah kita langsung menuju ke Padang Arafah, ya. Sesampainya di Padang Arafah, nantinya para jemaah bisa menikmati pemandangannya seperti Padang Arafah. Dan juga di Padang Arafah ada sebuah bukit kecil yang dikenal dengan Bukit Kasih Sayang, ya. Disitulah yang dikenal dengan Bukit Jabal Rahmah, di mana sejarahnya Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena melanggar perintah daripada Allah. Allah memerintahkan untuk menjauhi pohon holding.
Namun Nabi Adam dengan istrinya dibisiki oleh iblis dengan setan, sehingga mereka berdua, sejarah mencatat ada yang mengatakan mengkonsumsi atau makan buah tersebut. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dengan istrinya. Bahkan sejarahnya Nabi Adam diturunkan di India. Sejarahnya lagi mencatat istrinya diturunkan di Irak. Ada yang mencatat lagi diturunkan di Jeddah. Wallahu a'lam, ya. Maka setelah lebih 500 tahun berpisah, beliau berdua, maka dipertemukanlah oleh Allah Subhanahu wa taala tepatnya di atas Jabal Rahmah. Nantinya Bapak Ibu insyaallah bisa melihat Jabal Rahmah. Ya, tidak diperkenankan, tidak diwajibkan untuk mendaki atau menaiki Jabal Rahmah. Cukup kita berdoa di lerengnya. Ya, nantinya. Ada nambah air tak? Ada. Cek. Para jemaah di Fadlul Rahman. Jadi nantinya sampainya di Jabal Rahmah, ya, kita tidak usah menaiki Jabal Rahmah dan cukup kita hanya berdoa di lereng Jabal Rahmah. Dan juga para jemaah di Arafah, di lereng Jabal Rahmah ini salah satu tempat, ya, 17 tempat bermustajab di kota Mekah, termasuk salah satunya di Padang Arafah. Kalau kita insya Allah berdoa di Padang Arafah, maka doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di Padang Arafah ada yang dikenal dengan bukit kasih sayang. Sejarahnya Nabi Adam dipertemukan dengan istrinya tepatnya di atas Jabal Rahmah. Juga nantinya bagi ibu-ibu mendoakan suaminya, ya, mendoakan suaminya menghadap ke kiblat. Nantinya akan kami arahkan berdoa secara mandiri, ya. Doakan suaminya mudah-mudahan menjadi suami yang soleha, yang tambah baik. Astagfirullah, ya, yang soleh, ya, menjadi suami yang soleh, dan mudah-mudahan menjadi suami yang bertanggung jawab, ya, yang setia. Dan juga doa apa saja ibu-ibu, ya, doakan. Dan sebaliknya ibu-ibu, ya, jika suaminya berdoa tidak didengar oleh istrinya atau ibu-ibu, ya, kami mengharapkan jangan diaminkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena di Jabal Rahmah ini tempat yang sangat bermustajab, yang juga dikenal dengan bukit kasih sayang, yang artinya bukit kasih sayang. Kalau misalnya bapak-bapak berdoa minta nambah yang lebih muda, maka doa itu akan diijabah oleh Allah. Kami harapkan bagi ibu-ibu yang dengan suaminya jangan diaminkan kalau doanya suaminya tidak didengar, ya. Baik para jemaah di Fadlul Rahman, juga pada adik-adik putri, ya, adik-adik putra dipersilahkan nanti berdoa, ya, dengan khusyuk. Nantinya berdoa secara mandiri, minta jodoh soleh dan solehah. Karena jodoh soleh dan solehah ini kita akan mendapatkan dengan kita berdoa minta kepada Allah. Baik para jemaah, kita sudah memasuki kawasan Padang Arafah, ya. Seperti inilah di tempat parkiran Bapak Ibu. Kalau lagi musim haji, jadi bis parkir ini full, ya, full. Bukan cuma ini tempat parkir, Bu, ya. Dan juga nantinya para jemaah bisa melihat kerangka tenda-tenda yang ada di Padang Arafah. Karena di Padang Arafah ini tenda tidak permanen seperti di Musdalifah dengan Mina. Di Arafah ini Bapak Ibu, tenda tidak permanen. Sebelum pelaksanaan wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah, maka 20 hari sebelumnya sudah rampung semuanya. Dan sesudah pelaksanaan wukuf, maka tenda tersebut dibongkar kembali. Jadi tidak permanen.
nantinya para jemaah bisa melihat kerangka seperti apa kerangkanya tenda-tenda yang ada di Padang Arafah. Maka Padang Arafah ini di mana pada tanggal 9 Zulhijjah ya, penuh dengan para jemaah. Inilah sebelah kiri kita lah kerangka daripada tenda ya. Jadi di Padang Arafah ini Bapak Ibu juga tidak cukup dengan tenda. Bahkan pemerintah Arab Saudi menyediakan fasilitas seperti toilet ya. Seperti toilet pas lagi tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, maka toilet tersebut aktif semuanya. Sesudah pelaksanaan wukuf, toilet tersebut sudah tidak aktif. Artinya airnya sudah di off ya. Seperti inilah keadaan Padang Arafah, dan nantinya insyaallah kita akan turun ya. Turun dan kita akan berfoto-foto di Padang Arafah. Sesudah kita berfoto-foto, melanjutkan berdoa secara mandiri nantinya. Juga bagi yang sepuh-sepuh, kalau misalnya tidak mau turun tidak apa, karena jarak parkir bis kita menuju ke Jabal Rahmah agak lumayan jauh ya. Jadi bagi sepuh yang misalnya tidak turun di bis tidak apa ya, cukup bisa melihat dari bis. Gimana Ibu? Bisa berdoa di atas bis Bu, tidak masalah. Yang penting kita sudah memasuki Padang Arafah, karena di Padang Arafah ini salah satu tempat yang mustajab meskipun kita tidak berdoa di atas Jabal Rahmah. Baik para jemaah Allah Rahman, dan seperti inilah kondisi dan keadaan Padang Arafah pada hari ini, pada pagi hari ini Bapak Ibu ya. Juga di sebelah kiri kita tadinya ada sebuah masjid ya, sekarang sudah tertutup dengan pepohonan. Insyaallah nantinya akan kami tunjukkan setelah kita berangkat ke Musdalifah. Di Padang Arafah ada sebuah masjid ya, ada sebuah masjid besar, dibuka hanya 1 tahun 2 kali, pada tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 10. Itulah yang dikenal dengan Masjid Namirah ya. Dan Masjid Namirah ini para jemaah separuhnya tanah Padang Arafah dan separuhnya tanah halal ya. Jadi ada kemungkinan masjid tersebut dibangun di antara perbatasan tanah Arafah dengan tanah halal. Baik para jemaah di Allah Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga nantinya kami mengharapkan pada para semua jemaah ya, agar kekompakannya ya, di sini insyaallah akan kami beri waktu kurang lebih 25 menit ya. Karena masih ada yang kita akan kunjungi. Sekarang sudah jam 9 dan seterusnya insyaallah nantinya kita akan melewati juga salah satu tempat yang dikenal dengan Musdalifah, Mina sampai Ji'ronah. Di Ji'ronah inilah nantinya yang akan melaksanakan umrah kedua, insyaallah akan menjatuhkan niat di Masjid Ji'ronah atau Ji'ronah. Baik para jemaah, insyaallah sebentar lagi bis kita akan parkir ya, dan kita akan turun. Bagi yang kurang sehat fisiknya, kalau tidak turun tidak apa. Kalau misalnya penasaran mau turun dipersilahkan, tidak apa, asalkan pelan-pelan ya, karena juga jaraknya dari tempat parkir kita Jabal Rahmah agak lumayan ya, agak lumayan. Baik para jemaah di Allah Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di Padang Arafah inilah yang seperti kami sampaikan, di mana pada tanggal 9 Zulhijjah para jemaah haji ya dari berbagai daerah dari Indonesia, dari luar negara ya, di sinilah tempat wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Jadi andai kata kalau kita jutra ini parking kan, jadi silahkan masuk, ada makan garis saja, sana ada banyak makan. Mungkin sini kilo. Baik para jemaah di Allah Rahman, jadi bis kita balik cari tempat parkir yang lebih dekat ya, karena dari sini sangat jauh, mungkin 2,5 kilo kalau kita jalan
menuju ke Jabal Rahmah. Jadi terpaksa supir balik ya, cari tempat parkir yang agak lumayan dekat dengan Jabal Rahmah. Baik para jemaah di Allah Rahman, jadi nantinya yang seperti kami sampaikan ya, berdoa secara mandiri ya, karena di sini tempat bermustajab. Doakanlah anak cucu kita ya, saudara kita, doakan semua, mudah-mudahan yang belum pernah sampai ke padang Arafah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dikuasakan semuanya bisa sampai ke padang Arafah dan bisa memanjatkan doa di padang Arafah, dan juga bisa mendoakan almarhumah atau almarhum ya, mudah-mudahan kuburnya diterangkan, dilampangkan, dan juga mudah-mudahan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan secara mandiri tanpa terbimbing nantinya. Agar kenapa? Kalau doa mandiri maka insyaallah Bapak Ibu apa yang dihajatin, apa yang niatkan insyaallah akan lebih tambah khusyuk nantinya. Dan juga nantinya kita bisa foto bareng ya, pakai background banner tercinta kita, travel tercinta kita, dan juga background padang Arafah dan juga Jabal Rahmah nantinya. Dan kegopangannya kami mengharapkan jangan sampai pisah dengan rombongan ya, dikarenakan tempat ini sangat luas. Andai kata jikalau ada jemaah yang kesasar, maka di sini tidak ada pintu gerbang seperti di Madinah ya, maka susah untuk mencarinya. Dengan kegopangannya kami mengharapkan jangan sampai pisah dengan rombongan ya, dengan kegopangannya untuk selalu bersama-sama ya. Meskipun nantinya di antara para jemaah ada yang berfoto-foto mandiri, dipersilakan ditunggu, jangan ditinggalkan ya, rombongannya, grupnya. Baik para jemaah di Allah Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sebelah kanan itulah sudah kita bisa lihat ya padang Arafah, Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Di atas Bukit Kasih Sayang Bapak Ibu ada sebuah tugu. Disitulah tanda pertemuannya Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa. Dan juga jangan sampai lupa yang bawa payung ya, juga kacamata dipakai karena agak lumayan panas. Jangan lupa.